Itu ajaran Kristen itu agak konyol itu Pak Manggara. Kalau Islam lebih realistis, masih mudah-mudahan, timbang-timbang mana pahala, mana dosa tuh. Tapi orang Islam tuh gak berani bilang masuk surga pasti, masih mudah-mudahan masuk surga. Lebih realistis, nggak tahu Tuhan masukin gua apa enggak. Orang Kristen ajarannya agak konyol, pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, di kesempatan kali ini aku akan kembali lagi mereaction sebuah video yang ada di dalam channel YouTube Isa dan Islam. Channel Isa dan Islam ini merupakan channel YouTube yang banyak sekali mengkait-kaitkan ajaran agama Kristen dengan ajaran agama Islam. Namun apa yang mereka bicarakan di dalam channel tersebut mengenai ajaran agama Islam tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Karena mereka itu memang bukan orang Islam, jadi nggak tahu tentang ajaran agama Islam. Tapi berani-beraninya mereka berbicara tentang ajaran agama Islam di channel mereka, lalu mereka banding-bandingkan dengan ajaran agama mereka. Ini sudah merupakan ketiga kalinya, kalau nggak salah 3 kali saya sudah mereaction video dari channel YouTube Isa dan Islam. Memang sudah menjadi kewajiban kami dan tanggung jawab kami sebagai umat muslim untuk meluruskan apa yang mereka katakan di channel mereka tentang ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oke, kali ini aku akan mereaction sebuah video yang berjudul Muslim tidak perlu beramal untuk masuk surga. Jadi di dalam video ini menjelaskan tentang perihal surga mengenai ajaran agama mereka dengan surga mengenai ajaran agama kita. Kalau di dalam ajaran agama mereka itu tidak perlu beramal untuk masuk surga, tapi kalau di dalam ajaran agama kita banyak sekali amal-amal yang harus kita lakukan untuk bisa masuk ke dalam surga. Oke, di sini juga menarik sekali, kita bisa lihat dari 6.000 lebih penayangan 1 minggu yang lalu diupload, ada yang like 6 orang, tapi yang dislike 161 orang. Wow, ini sebenarnya harusnya sudah menjadi bahan ataupun acuan untuk introspeksi. Kenapa ada banyak sekali yang dislike dan yang like cuman sedikit sekali, hanya 6 banding 161. Itu sudah angka yang jauh banget ya. Dan di sini juga kita bisa lihat komentarnya dinonaktifkan. Ini aja udah janggal kelihatannya guys ya. Tapi seperti apakah videonya, langsung aja coba kita reaction ya. Oke, gunakan handset biar lebih jelas kedengaran suaranya guys ya. Aduh, sangkut. Oke. Siap-siap. 1, 2. Simak ya guys ya. 1, 2, 3. Semua orang tentunya mau mempunyai jaminan masuk surga. Agama-agama di dunia mengajarkan untuk berbuat baik agar bisa masuk surga. Ya, mengapa Isa mengajarkan bahwa tidak perlu beramal untuk masuk surga? Nah, kalian bisa dengarkan mengapa Isa mengajarkan bahwa tidak perlu beramal untuk masuk surga. Mungkinkah Nabi Isa mengajarkan seperti itu? Saya rasa enggak ya. Oke, coba kita lanjutkan lagi ya. Secara psikologis, pada saat kita memenuhi syarat keagamaan, kita menjadi puas dan harga diri naik, bahkan bisa menjadi tinggi hati. Apabila meleset, kita menjadi sedih, stres, dan ada keyakinan bahwa kita akan masuk neraka. Beramal akhirnya menjadi beban bagi umat beragama. Pada saat menjadi beban, apakah kita bisa menjalankan perintah beramal dengan ikhlas? Isa Al-Masih membuat kejutan di kitab Injil. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mungkin Anda merasa ada beban berat dalam hidup karena amal baik kurang. Isa mengetahui semua beban berat, stres, dan kelemahan kita masing-masing. Hanya Isa yang bisa memberi ketenangan sejati dan membawa kita ke surga. Dia memanggil kita semua untuk melepaskan beban hidup ini dan menggantinya dengan kuk yang Dia pasang.
Apakah kuk itu? Kuk dipakai 2 ekor lembu untuk menarik beban di punggung saat membajak sawah. Isa berkata bahwa untuk bisa belajar, mengenal, dan mengikuti Dia, persyaratannya ringan. Tidak seperti agama lainnya, Isa memberi kita kelegaan dan ketenangan. Oke, sampai situ tadi videonya. Oke, tadi kita sudah lihat bersama ya bahwa di dalam ajaran agama mereka itu tidak perlu melakukan amal untuk bisa masuk ke dalam surga. Lalu mereka bandingkan dengan ajaran agama Islam. Tadi dari judulnya aja udah kelihatan ya, mereka membandingkan dengan agama Islam yang banyak sekali harus melakukan ritual-ritual keagamaan, yang banyak sekali harus melakukan amal-amal soleh. Memang benar, karena di dalam ajaran agama Islam itu Allah sudah memperingatkan kepada kita, tidak aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi berbeda dengan mereka, tidak perlu beramal sudah bisa masuk surga. Cukup mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya doktrin pemikiran seperti ini sangat berbahaya sekali, karena ketika orang sudah meyakini bahwa tidak perlu beramal bisa masuk surga, mereka tidak akan takut lagi untuk berbuat jahat di muka bumi ini, karena mereka tidak merasa akan dihukum di akhirat nanti. Dan anehnya doktrin seperti itu menjadi salah satu senjata ampuh mereka untuk mendoktrin umat muslim masuk ke dalam ajaran agama mereka. Mereka mengatakan bahwa di dalam ajaran agama Islam itu susah sekali ya, karena harus beribadah, harus amal ini, amal itu, baru bisa masuk surga. Tapi kalau di ajaran agama mereka tidak, cukup mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan sudah bisa membawa mereka masuk ke dalam surga. Tapi sebenarnya orang yang berpikiran cerdas, baik itu muslim maupun non-muslim, pasti akan menolak pemikiran doktrin seperti ini, bahwa cukup hanya mempercayai Yesus adalah Tuhan bisa masuk surga tanpa harus beramal soleh. Coba kalian simak video berikut ini. Dan saya pasti masuk surga. Itu konyolnya orang Kristen itu. Itu ajaran Kristen itu agak konyol itu, Pak Mandara. Kalau Islam lebih realistis, masih mudah-mudahan timbang-timbang mana pahala, mana dosa. Tapi orang Islam tuh gak berani bilang masuk surga pasti, masih mudah-mudahan masuk surga. Lebih realistis, gak tahu Tuhan masukin gua apa enggak. Orang Kristen ajarannya agak konyol, pasti masuk surga. Dan gua hebatnya tuh percaya yang ajaran Kristen. Ini yang mati gua. Ya gua demen. Aku mati hari ini pasti masuk surga, pokoknya gua senang-senang aja. Kalau masuk surga ngapain balik? Itu konyolnya orang Kristen. Gak capek hutang, gak capek puasa, gak capek apa, percaya Yesus aja. Cuma percaya Yesus masuk surga, mati kayu salib dan biru. Itu gak tahu siapa yang ciptain hidup pinter. Cara itu mudah. Nah, kalian bisa dengarkan tadi ya, salah satu orang terkenal yang ada di Indonesia, pejabat yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Tidak perlu saya sebutkan namanya, kalian sudah tahu. Menolak konsep pemikiran seperti itu, padahal orang tersebut juga beragama sama seperti yang memiliki channel Isa dan Islam. Bahkan pejabat tersebut tadi juga mengatakan bahwa itu adalah pemikiran yang konyol, karena memang bahaya sekali. Kalau orang sudah berpikir tidak perlu beramal untuk bisa masuk ke surga, itu bahaya banget. Jadi orang tidak akan ragu lagi untuk melakukan kejahatan seperti pemerkosaan, pencurian, perampokan. Ini bahaya banget guys. Jadi yang cerdaslah dalam memilih agama. Kita kan manusia punya akal untuk berpikir. Ya, gunakanlah akal sehatmu itu untuk berpikir mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya bahas di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.